고 씨는 어젯밤 10시쯤 KBS 이텔레비전 오락 프로그램을 녹화 중이던 윤호 씨를 찾아가 편지와 함께 접착제가 든 음료수를 건넨 혐의를 받고 있습니다. 윤호 씨는 대기실로 돌아와 음료수를 마신 직후 구토 증세를 보였습니다. 윤호 씨는 곧바로 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다. 이 여성은 음료수와 함께 편지도 전달했는데 춤도 못 추고 노래도 못하면서 잘난 체 한다는 등 동방신기를 비하하는 내용이 쓰여 있었던 것으로 알려졌습니다. Hai kalian generasi yang haus literasi, gue sekarang mau bahas sebuah isu yang mungkin akan membuat gue dirujak sama fansbase-nya para fans Korea yang radikal ya. Yang rata-rata udah ke brainwash sama kegantengan atau kecantikan atau bahkan ketenaran dari sang artis. Cuma di sini gue selalu bilang kalau critical thinking itu penting banget dan itu nolong banget buat ngingetin kita supaya tetap napak di atas bumi ini ya. Jadi bukan hidup di La La Land atau dunia fiksi. Jadi gue bakal bahas fenomena parasocial relationship yang terutama kebanyakan terjadi di Asia. Ya salah satunya ya di Indonesia juga. Kenapa sih banyak banget para fans-fans ini tuh ngerasa kayak deket gitu dan relate banget sama kehidupan seorang idol atau artis yang bahkan mereka nggak tahu sosok aslinya kayak apa. Bahkan yang lagi rame nih, kayak kasus Kim So Hyun ini, pasti banyak banget kubu fans-fans yang ngebela tanpa mau tahu sudut pandang dari Kim Saeron. Karena level kegilaan mereka tuh sampai-sampai benar-benar ekstrim banget. Sampai mereka ada julukannya yaitu Sasaeng Fans. Ya karena kita kan jadi bertanya-tanya ya, kenapa secara psikologi tuh para fans ini rela melakukan hal-hal yang ekstrim untuk membela para artis favoritnya. Yang sebenarnya mereka juga nggak kenal dan nggak relate juga sama kehidupannya yang sebenarnya gitu. Secara artis-artisnya juga kagak bakal tahu dibela sama lu juga. Bahkan ada satu fans yang sampai rela jilat tutup kloset, lu bayangin. Ya kita langsung aja ya deep dive ke topik ini ya. Let's take a closer look. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita mulai dulu sama arti dari hubungan parasosial atau parasocial relationship ini dulu ya. Yang artinya, itu hubungan yang terjadi ketika satu orang nih menghabiskan waktu dan energinya buat cari tahu semua informasi dari TV persona atau seorang yang terkenal. Ya arti gampangnya ya ngefans secara normal lah ya. Dan hal ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru ya. Definisi ini pertama kali dibuat sama Donald Horton dan Richard Wall di tahun 1956. Mereka mendapat ide ini karena melihat adanya orang-orang yang terkena dampak psikologis dari hubungan dengan artis, idol, atau karakter fiksi yang mereka lihat terus-terusan lewat media kayak TV atau radio saat itu. Dan seiring orang-orang ini ngelihat artis atau idol ini terus-terusan, mereka tuh bakal jadi ngerasa lebih familiar sama muka-muka mereka, terus juga merasa makin kenal, dan mereka lama-lama mulai timbul deh ilusi-ilusi yang ngebuat mereka tuh ngerasa kayaknya bakal kenal deket banget tuh sama artis ini. Nah ini jadi menarik untuk dibahas, terutama di negara-negara Asia kayak Korea Selatan, Jepang, Cina, yang emang udah spesialisasi buat produksi idol sama artis yang emang secara budayanya itu emang bener-bener kuat banget di fanbase-nya. Ya sebenarnya tuh ngefans dalam batas wajar tuh nggak salah loh ya. Karena ngefans itu juga ngebuat orang-orang ini juga ngerasa kayak kenal sama persona yang mereka idolain. Jadi buat escapism juga nggak apa-apa sebenarnya. Buat ngelepas stres lah ya. Apalagi kalau kesukaan dan hobinya itu sama. Itu bisa malah ngebuat happy kan. Kayak hobi lu tuh jadi meaningful gitu. Dan juga kalian bayangin kalau artis-artis atau idol-idol ini juga misalnya nggak punya fanbase nih, atau orang-orang yang ngedukung mereka. Pasti bakal capek hati kan mereka ngebuat karya mereka. Kayak buat apa capek-capek gue berkarya tapi nggak ada yang suka gitu, nggak ada fanbase-nya. Cuma ya buat yang belum subscribe ke channel gue nggak perlu ngerasa tertuduh ya. Tapi kalau kalian tersentuh, boleh lah ya di subscribe buat ngebuat gue makin semangat. Soalnya yang mau gue omongin ini adalah ketika hubungan parasosial ini udah ngelebihin batas wajar. Nah, sekarang kita lanjut ke alasan
apa yang ngebuat orang-orang ini merasa begitu terhubung sama idol atau artis kesukaan mereka? Sampai lama-kelamaan jadi obsesi. Sayangnya di era modern kayak sekarang, akses itu semuanya gampang banget. Apalagi ada yang namanya sosial media. Pencarian informasi itu jadi gampang banget dan semua informasi-informasi tentang artis atau idol favorit itu udah tersebar luas. Ditambah lagi persona-persona ini juga buat sosmed, quote-unquote yang namanya pribadi. Yang pastinya karena mau menjangkau fans-fansnya supaya tetap kepincut sama karya mereka ya. Padahal mah belum tentu mereka juga yang ngejawabin ya. Bisa aja adminnya yang bahkan ada lebih dari satu orang yang ngejawabin maksud gue. Belum lagi kalau ngelihat hubungan sosial antar sesama itu frekuensi interaksinya pasti dibandingin sama zaman-zaman pre-internet. Itu yang namanya kalau dibandingin sama zaman dulu pasti makin turun. Yang namanya ketemu muka itu malah adanya ngebuat males dan dianggap ngabisin energi. Mendingan dihabisin aja sama nontonin Netflix atau media lainnya di rumah. Buat ngisi kekosongan kesepian mereka. Kayak kalau gue sebutnya itu ya namanya paracetamol emosional lah ya. Pengobatan emosional sementara aja. Nah dari alasan-alasan ini, orang makin konsumsi acara karya-karya dari artis favorit mereka tuh lebih lagi. Dan frekuensinya juga sering pastinya. Kayak sekarang di video ini, gue bakal lebih fokus bahasannya ke negara Korea Selatan dulu ya. Dengan drakor-drakor yang bertebaran di streaming platform, terus interview-interview dari idol boy band dan girl band favorit di YouTube, itu yang makin bakal ngebuat orang makin bisa relate lagi sama kehidupan pribadi mereka. Dan ini ngebuat orang-orang makin lama ya jadi gampang terobsesi. Dan ada yang jadi jatuh cinta secara sepihak. Sebenarnya para fans ini tuh tahu kalau artis dan idol yang mereka tonton itu nggak bener-bener real atau nyata. Karena mereka nggak kenal secara pribadi. Dan sebaliknya, para fans ini juga tahu kok kalau mereka itu juga nggak dikenal sama artis atau idol favorit mereka. Tapi yang namanya manusia, secara biologis kita itu always longing for attachment ya. Even if it's just a fantasy. Kita itu pengen kan pasti merasa terhubung sama our favorite person. Yang ngebuat persona-persona itu jadi terasa nyata buat para fans-fans ini. Yang lama-kelamaan, kalau koneksi dan ilusi yang dirasain makin kuat, ya itu alamatnya udah bakal bisa menjadi obsesi. Yang dampaknya bisa di luar nalar ya. Soalnya kelakuan para fans radikal ini bener-bener udah ngelewatin batas privasi dari artis atau idol yang mereka puja. Bahkan sampai ada definisi khusus buat para fans yang terobsesi ini, yaitu namanya saseng fans. Yaitu para fans yang obsesinya itu sudah menembus batas boundaries dari para idol atau artis yang mereka kagumin itu sendiri. Behaviornya juga ada yang kayak stalker. Bahkan ada yang berusaha melakukan kontak fisik ke idol yang mereka suka, supaya mereka itu dinotis sama artis atau idol mereka. 써니 어떻게 하려고 그랬었어요? 사실 좀 무서운 상황인데. 근데 솔직히 어떻게 하겠다는 생각도 없었고요. 상황 판단이 전혀 안 돼 얼마나 있었어요. 황당할까 진짜. 네, 그냥 그래서. 너무 황당하기만 했었고, 네, 그냥 아무 생각이 없었어요. 본능, 멤버를 구해야 된다는 본능. 그냥 슬슬 다가가서 아저씨 안 돼요 뭐 이런 식으로. 아니, 솔직히 말이 안 나오더라고요. 그 상황이 되니까. 그래서 누구지? Ada juga yang kayak worshiper banget. Bisa dibilang sama kayak groupies lah ya. Di zamannya era rock and roll di Amrik tahun 60-90-an ya. Kayak ada kasus fans yang mau nyium Suga dari member BTS. Sama ada juga cewek yang pakai celana hot pants yang ngikutin rombongan BTS waktu di airport Incheon. Bahkan dari cerita-cerita yang beredar tentang saseng fans ini, yang gilanya, ada fans-fans yang pergi ngikutin para member BTS ini ke toilet. Dan setelah para member BTS ini keluar dari toilet, itu para fans-fansnya masuk ke dalam toilet yang udah dipakai sama para member BTS ini. Itu maksudnya mau ngapain juga dah. Bahkan ada cerita juga yang bilang, dan
ini menjijikan ya kalau kalian bayangin ya. Ada yang sampai jilat dudukan toiletnya Jimin, member BTS. Dan mereka itu juga sampai ada yang gunting rambut supaya dikira cowok, jadinya bisa masuk ke dalam toilet cowok. Udah di luar batas nalar banget ya. Cuma yang ini walau tergolong annoying, masih bisa dibilang nggak terlalu harmful lah ya ke para idol atau artis yang mereka puja. Yang jadi masalah, ketika action mereka mulai berubah ke arah yang lebih harmful ke para idol ini. Kayak sebut aja idol Korea Jung Yoon Ho, salah satu member dari Dongbang Singgi, itu pernah dong sampai minumannya itu dimasukin sama super glue. Jadi ada saseng fan nih yang berhasil menyelinap dan masukin cairan super glue ke minumannya, yang akhirnya diminum sama Yoon Ho. Untungnya si Yoon Ho ini nggak kenapa-napa, setelah harus dirawat di rumah sakit. Ya kalian bayangin aja, super glue kalau lengket di jari aja harus nunggu lama ya baru bisa lepas. Dan kalau dilepas paksa kan sakit ya. Coba aja kalian bayangin kalau organ dalamnya itu ada yang nempel gara-gara super glue ini. Gila dah. Dan alasan fan ini ngelakuin hal itu ya supaya dinotis sama Yoon Ho katanya. Jadi obsesinya udah parah banget. Itu kalau nemu yang udah ke brainwash ya tipenya. Cuma ada tipe lainnya juga nih, yaitu yang mengarah ke budaya cancel culture. Kenapa jadi masalah? Karena mereka yang bisa dibilang benar-benar memuja para artis atau idol mereka ini, mereka bakal jadi yang si paling kenceng kalau artis atau idol mereka tuh berperilaku nggak sesuai kayak hayalan mereka. Kayak contoh aja Jungkook, yang juga adalah salah satu member BTS yang terkenal banget, itu kan sempet jadian ya. Ya kali fans-fans ini malah jadinya menghujat Jungkook karena punya pacar. Logikanya udah di flash di toilet maksud gue. Dia bahkan sampai nulis di Twitter kalau dia itu berharap Jungkook ini lenyap karena dia udah mengkhianati para fans. Soalnya tindakan cancel culture ini dari para fans benar-benar membahayakan banget buat kehidupan para artis atau idol ini. Dan itu dilakukan secara publik juga ya penyerangan-penyerangannya. Jatuhnya jadi kayak public execution. Hanya karena ketika artis mereka ini nggak bertindak sesuai ekspektasi atau khayalan mereka. Gampangnya lagi, kalian mungkin ada yang tahu kasusnya Kim Son Ho dulu, yang kabarnya dia ngehamilin pacarnya dan nyuruh dia aborsi. Itu kan sempet parah banget dia di cancel. Semua netizen Korea Selatan, bahkan netizen Indo pun, itu juga nyerang dia dan ngeboikot kagak mau nonton karya-karyanya dia. Kerjasama iklan dia juga pada di cancel, karena perusahaan gak mau deket-deket sama artis yang lagi diserang fansnya kayak begini. Yang ada perusahaan malah bisa kena cancel juga sama para fansnya Kim Son Ho yang kecewa ya. Yang ujung-ujungnya apa? Ternyata makin lama makin clear kalau Kim Son Ho itu udah malah baik-baik mau tetap nikahin pacarnya saat itu begitu tahu dia hamil. Dan akhirnya ketahuan juga kalau keputusan aborsinya ternyata keputusan bersama. Bahkan dia sempet bayar-bayarin utang pacarnya. Setelah ngetahuin fakta-fakta ini, apa yang terjadi? Opini netizen langsung berubah jadi ngedukung Kim Son Ho ya. Ini menurut gue cukup gokil ya. Jadi yang ada cancel dulu tanpa tahu fakta yang jelasnya kayak apa. Ya kan hidupnya artis dan idol ini udah kena skandal ya jadinya. Jejak digital pun juga jadi sempet jelek kan, walau udah didibang jadinya. Tapi tetap damage-nya udah terjadi. Jadi efek dari para fanbase, terutama buat para artis dan idol Korea, ya itu bener-bener gede banget. Bahkan sampai bisa merubah ketenaran seseorang jadi hilang dalam sekejap. Dan cancel culture ini sering banget terjadi ya. Malah kalau nggak kekontrol dengan berita yang tepat, yang ada jatuhnya ini jadi penggiringan opini dan malah jadi bisa bahaya ke kehidupan para artis atau idol yang jadi sasarannya. Dan Kim Son Ho ini adalah salah satu yang bisa gue bilang sukses story artis yang survive dari cancel culture. Yang nggak selamat? Banyak. Kan udah banyak banget artis Korea yang meninggal bunuh diri karena dibully secara publik. Serangan-serangan netizen ini tajamnya bukan main ya. Sekarang yang kasusnya Kim So Hyun aja, beredar berita kalau dia ini di tahun 2015 ternyata pacaran dengan Kim Sae Ron yang pada saat itu masih di bawah umur.
Pada waktu itu Kim So Hyun ini umurnya 27 tahun dan Kim Sae Ron itu umur 15 tahun. Walau banyak berita yang bilang kalau isu ini tuh nggak bener, kalau mereka tuh benar-benar nggak pacaran, yang sekarang statusnya sudah mengaku itu ya. Muncul foto mereka berdua di internet dan itu yang ngebuat jadi rame. Jadinya udah ada bukti nih gitu ya. Terus bukan masalah pacaran di bawah umur aja, tapi Kim So Hyun ini juga terkesan menghindar waktu Kim Sae Ron ini butuh bantuan dari dia. Kalau kalian tahu, di tahun 2022 lalu, Kim Sae Ron ini kan kena kasus nabrak tiang listrik karena dia nyetir dalam kondisi mabok. Yang gak lama setelah itu Kim Sae Ron diserang juga sama publik atas tindakannya ini. Mungkin karena negatif PR juga, jadinya Kim Sae Ron ini dikeluarin dari agensinya gara-gara kasus ini. Jadi waktu itu Kim Sae Ron bisa dibilang secara penghasilan lagi gak baik lah. Tapi publik yang udah cancel Kim Sae Ron kan ya gak tahu lah ya tentang kejadian belakang ini. Baru-baru aja kejadian baru ketahuan sekarang. Dan ketika Kim Sae Ron minta bantuan ke Kim So Hyun, Kim So Hyunnya ini ngeghosting ya. Jadi gak bisa dikontak lagi. Bahkan ketika Kim Sae Ron ini akhirnya memutuskan bunuh diri di hari ulang tahunnya Kim So Hyun bahkan ya. Kim So Hyunnya ini bahkan tidak muncul batang hidungnya di acara pemakaman Kim Sae Ron. Jadinya ya Kim Sae Ron ini menjadi salah satu korban dari cancel culture yang dilakukan netizen juga. Dan yang bisa terbilang parah juga, walau banyak netizen yang berusaha cancel Kim So Hyun juga nih sekarang nih, tetap ada aja fans-fans yang ngebela Opa So Hyun ini, walau buktinya udah ada. Bahkan Kim Sae Ron yang waktu itu akhirnya bunuh diri pun sempat mengetik kata-kata terakhir yang akhirnya dia kagak post sih. Itu dia bilang kalau mereka itu benar-benar pacaran. Dan pada waktu itu umur dia masih di bawah 18 tahun. Buktinya udah jelas dari sang korbannya langsung gitu ya. Tapi kaum fanatik tetap membela. Ya kalau dari perspektif gue sih ya mengenai fenomena hubungan parasosial ini, tolonglah tetap napak di bumi aja maksud gue sih. Kita harus tetap bisa ngebedain mana yang nyata sama mana yang enggak. Dan kita pun harus tahu kalau artis atau idol yang kita idolakan itu masih manusia ya guys. Kita semua itu diciptain sama kok. Sama-sama manusia, sama-sama napas. Gue bakal terus-menerus balik lagi ke poin dari channel ini ya. Yaitu critical thinking. Ya gue berharap kita semua, termasuk gue, itu tetap bisa mengasah terus cara berpikir kritis dan memandang dari berbagai perspektif. Nggak cuma dari satu sisi aja. Kalau emang artis dan idol yang kita idolakan memang terbukti melakukan kesalahan, ya kita biarkan aja jalur hukum yang bertindak. Kalau emang artis dan idol yang kita idolakan ternyata nggak bersalah, bukannya komentar kita malah ngebahayain kehidupan orang lain. Karena tentunya banyak banget cerita-cerita yang nggak tahu di belakang kejadian itu ya. Tentunya hubungan parasosial itu normal-normal aja, seperti yang gue udah jelasin di awal video. Jadi kalau ngefans ya boleh-boleh aja. Cuma yang terpenting pastiin aja jangan sampai jadi terobsesi dan sampai menganggap mereka itu Tuhan. Karena fanbase K-popers dan artis-artis Korea di Indo ini cukup besar ya. Dan gue yakin gak sedikit orang-orang yang bakal ngebela artis-artis dan idol-idol mereka walau mereka melakukan kesalahan. Macam Seungri Oppa aja di kasus Burning Sun. Pasti ada aja yang ngebelain mah. Jadi yang normal-normal aja lah. Ngefans boleh, obsesi jangan. So ya itu dia semua penjelasan gue tentang hubungan parasosial yang terjadi di Korea Selatan ya, di topik kali ini. Keanehan-keanehan perilaku dari para fans yang sungguh liar ya. Kalau kalian tertarik buat gue bahas kasus-kasus para fans ini dari negara lain kayak Cina atau Jepang yang juga nggak kalah ekstrim dari Korea Selatan, boleh komentar di kolom bawah ya. Kalau memang banyak yang tertarik, nanti gue bakal bahas juga karena ada value-value dari masing-masing negara yang ngebuat mereka tuh melakukan hal itu juga. Jadi agak beda perspektifnya. So, jangan lupa like, share, dan subscribe karena gue yakin jarang banget ada yang bahas soal beginian. Be critical and stay critical.